potensi industri dalam negeri yang relevan kapasitas dari negara-negara lain mungkin menuju Indonesia sebagai destinasi baru market. Iya, tentu kita harapkan lebih efisien dalam negeri, jangan terlalu banyak gangguan. Jadi sebenarnya pengusaha itu sederhana, tak usah dibantu, yang penting jangan diganggu. Itu aja. Saya ketemu pengusaha besar, tak usah dibantu lah. Berlakukan semua aturan yang ada, pajak yang ada, ini macam biar masuk yang mana, jangan diganggu aja. Baik pemerintah ataupun masyarakat atau preman, jangan diganggu lah, itu aja. Akan jalan sendiri itu. Otak pedagang lebih pintar dari otak pemerintah lah, efisiensi. Pak, tahu kan ini memang isu geopolitik ya Pak, di mana mungkin Amerika mencari loyalis barunya dalam kaitan kepada perdagangan. Indonesia memang bebas aktif Pak, tapi secara panggung internasional bagaimana merepresentasikan diri? Kita tahu BRICS, Amerika masuk dalam BRICS, kita memang sama. Ya. Bagaimana kita meyakinkan Amerika Serikat juga kita oportunis bebas aktif gitu. Apa? Kita oportunis yang bebas aktif gitu. Dulu kan begitu juga, akhirnya bikinlah undang-undang tentang cipta kerja. Tidak ada efeknya juga. Sebegini tuh undang-undang tuh perubahan macam-macam, semua rapat bermalam-malam, semua pengusaha, apa efeknya? Tidak ada. Justru pemerintah itu usah berbuat banyak, jangan berbuat banyak. Diam aja. Hah? Awasin aja. Tenang aja, awasi semua. Itu yang terjadi. Makin banyak aturan dibikin, makin kacau negeri ini. Boleh dibuat Pak ya? Hah? Boleh dibuat ya? Apa? Boleh dibuat terus. Itu ya buktinya, kan buktinya cipta kerja. Makin banyak aturan, sebegini kan cipta kerja itu. Apa itu menyebabkan efisien ekonomi? Tidak ternyata. Paling kuat tadi itu Pak. Hah? Asal nggak perlu dibantu, asal jangan diganggu. Ayo. Quote of the day. Baik Pak Jisuka. Tak perlu dibantu, yang penting jangan diganggu. Ya lihat. Tapi Pak, dari sisi warga negara sama pengusaha kan kita melihat Singapura tuh masih punya 300 triliun sekian lebih yang mereka gunakan bilangnya kelebihan devisa mereka yang mereka gunakan sebagai dana darurat untuk menghadapi perang dagang ini. Kalau kita kan secara ruang fiskal kan sempit-sempit nggak ada. Maksudnya kita perlu rasionalisasi terhadap program prioritas saat ini. Kita jangan bandingkan dengan Singapura, penduduk dia 5 juta, kita 280 juta. Negaranya yang hanya lebih sama dengan beberapa kecamatan di Jakarta ini kan, dan itu infrastrukturnya sudah hebat. Kemudian dia negara keuangan, tidak bisa dibandingkan gitu. Tapi logika ada dana darurat ini Pak untuk mengantisipasi. Ya karena penduduknya kecil, jadi penghasilannya banyak, biayanya kecil. Kita nggak ada dana darurat seperti itu. Hah? Kita kan nggak ada logika dana darurat. Iyalah. Iyalah. Ya kita harus berusaha lah. Ya. Cukup. Hah? Kemarin kantor presiden, Apa? Kantor presiden keluarin rilis Pak, gebrakan-gebrakan jitu dari pemerintah buat menangkal dampak dari perang ini. Ada MBG, Danantara, terus ada operasi desa. Sebenarnya itu nyambung nggak sih Pak? Ya niat baik, rencana yang baik, tapi harus pelaksanaannya baik juga. Jadi niatnya baik, pasti. Tapi ada kaitannya nggak sih Pak antara MBG dengan tarif perang ini atau operasi desa itu Pak? Kan lebih duluan MBG dibanding ini kan? Tapi mana tahu harus direalokasi lah. Lihat Ya kondisi. semuanya harus dievaluasi dalam kondisi hari ini. Termasuk MBG. Ya, Termasuk MBG. Termasuk. ya dievaluasi tidak berarti berhentikan, tidak. Evaluasi caranya, mungkin dikembalikan ke sekolah, mungkin zaman dulu kan yang kerjakan makan pagi itu dulu kan pernah tahun 60-an, 70-an. Itu bagi susu, kacang hijau, yang kerjakan orang tua murid. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.